Halo teman-teman, kami dari kelompok 12. Perkenalkan, nama saya Yohana Sanita Banola. Nama saya Rabe Mangi. Dan nama saya Messi Marcindi Palo. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang pencarian pekerjaan akibat dari pengangguran friksional dan karakteristik pengangguran. Pencarian pekerjaan akibat dari pengangguran friksional. Pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan para pekerja ingin bergeser atau berpindah dari satu pekerjaan lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih cocok. Penyebab pengangguran friksional yang pertama, seorang belum menemukan pekerjaan tetap karena alasan kurangnya informasi lowongan pekerjaan. Lowongan mungkin tersedia, namun keterampilan yang dibutuhkan tidak sesuai atau alasan lainnya. Yang kedua, proses rekrutmen dan negosiasi yang berlangsung cukup lama. Misalnya, seseorang sudah sampai ke tahap wawancara dan negosiasi gaji, namun tidak sesuai, maka tentu pencarian pekerjaan ditolak dan menjadi pengangguran. Yang ketiga, tidak ada urgensi untuk mencari pekerjaan baru. Biasanya para pencari kerja sebelum berhenti dari pekerjaan lama akan menabung untuk mengantisipasi kemungkinan tidak mendapat kerja. Maka orang-orang ini relatif lebih santai dan tidak terburu-buru mencari kerja sampai dapat menemukan posisi serta gaji yang diharapkan. Proses ini membuat mereka menjadi kategori pengangguran. Cara mengatasi pengangguran friksional yang pertama, perluasan kesempatan kerja dengan cara mendirikan industri-industri baru, terutama yang bersifat padat karya. Yang kedua, deregulasi dan debirokratisasi di berbagai bidang industri untuk merangsang timbulnya investasi baru. Yang ketiga, menggalakkan program transmigrasi untuk menyerapkan tenaga kerja di sektor agraris, sektor formal lainnya. Keempat, pembukaan proyek-proyek umum oleh pemerintah seperti pembangunan jembatan, jalan raya, PLTA, PLTU sehingga bisa menyerap tenaga kerja secara langsung maupun untuk merangsang investasi baru dari kalangan swasta. Materi yang berikut itu tentang karakteristik pengangguran di Indonesia. Pengangguran. Apa itu pengangguran? Pengangguran adalah sebuah golongan angkatan kerja yang belum melakukan suatu kegiatan yang menghasilkan uang. Pengangguran atau tunakarya, istilah untuk orang yang tidak bekerja sama sekali, sedang mencari kerja, bekerja kurang dari 2 hari selama seminggu, atau seorang yang sedang berusaha mendapatkan pekerjaan yang layak. Orang yang sedang mencari pekerjaan dan orang yang sedang bekerja namun pekerjaannya tidak produktif pun dapat dikategorikan sebagai pengangguran. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja 15-64 tahun yang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Materi yang berikut tentang karakteristik pengangguran di Indonesia berdasarkan penyebabnya. Yang pertama, pengangguran friksional. Pengangguran friksional adalah pengangguran yang disebabkan para pekerja ingin bergeser atau berpindah dari satu pekerjaan lain untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih cocok. Yang kedua, pengangguran struktural. Pengangguran struktural adalah pengangguran yang disebabkan oleh adanya perubahan struktur di dalam pasar tenaga kerja, di mana perubahan struktur tersebut menyebabkan terjadinya ketidaksesuaian antara pemerintah dan penawaran tenaga kerja. Yang ketiga, pengangguran alami. Pengangguran alami adalah tingkat pengangguran minimum yang diakibatkan oleh kekuatan ekonomi real atau sukarela. Pengangguran alami mencerminkan jumlah orang yang menganggur karena struktur angkatan kerja seperti yang digantikan oleh teknologi atau mereka yang tidak memiliki keterampilan untuk mendapatkan pekerjaan. Yang keempat, pengangguran konjuktur. Pengangguran konjuktur adalah pengangguran yang berkaitan dengan naik turunnya kegiatan perekonomian suatu negara. Misalnya, saat terjadi resesi atau depresi yang menyebabkan pemberi kerja memutuskan hubungan kerja kepada pekerjaan. Yang berikut itu tentang penyalahgunaan tenaga kerja. Yang pertama, pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka adalah
mereka yang benar-benar tidak sedang bekerja, baik secara sukarela maupun terpaksa. Yang kedua, setengah pengangguran. Setengah pengangguran adalah tenaga kerja yang bekerja dalam jam yang terbatas. Yang ketiga, mereka yang nampak bekerja tetapi sebenarnya kurang produktif, setengah terselubung pengangguran, terselubung dan passion terlalu dini. Yang keempat, mereka yang tidak mampu bekerja secara penuh adalah mereka yang tidak memiliki keinginan untuk bekerja secara penuh, namun keinginan tersebut terhambat oleh kondisi fisik yang lemah dan tidak memungkinkan. Yang kelima, mereka yang tidak produktif adalah mereka yang sesungguhnya memiliki kemampuan untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan produktif, tetapi tidak memiliki sumber daya yang memadai. Data pengangguran Indonesia tahun 2007. Yang pertama, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Februari 2007 mencapai 108,13 orang, bertambah 1,74 juta dibandingkan jumlah angkatan kerja Agustus 2006 sebesar 106,24 juta orang. Yang kedua, jumlah penduduk yang berada di Indonesia pada Februari 2007 mencapai 97,58 juta orang, bertambah 1,12 juta orang atau bertambah dibandingkan keadaan pada Agustus 2006 sebesar 95,46 juta orang atau bertambah 2,40 juta orang dibandingkan dengan keadaan Februari 2006 sebesar 95,18 juta orang. Yang ketiga, jumlah pengangguran pada Februari 2007 mengalami penurunan sebesar 340.000 orang dibandingkan keadaan pada Agustus 2006, yaitu dari 10,93 juta orang pada Agustus 2006 menjadi 10,55 juta orang pada Februari 2007 dan mengalami penurunan sebesar 55,6 ribu orang jika dibandingkan dengan keadaan Februari 2006 sebesar 11,10 juta orang. Yang keempat, tingkat pengangguran terbuka Indonesia pada Februari 2007 mencapai 9,75%, mengalami penurunan dibandingkan keadaan Februari 2006 10,40%. B. Tahun 2008. Yang pertama, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 111,95 juta orang, bertambah 470 juta orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2008 sebesar 111,48 juta orang, bertambah 2,62 juta orang dibandingkan Agustus 2007 sebesar 109,94 juta orang. Yang kedua, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 102,55 juta orang, bertambah 503 orang dibandingkan keadaan pada Februari 2008 sebesar 102,5 juta orang atau bertambah 2,62 juta orang dibandingkan keadaan Agustus 2007 sebesar 99,93 juta orang. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka di Indonesia pada Agustus 2008 mencapai 8,93%, mengalami penurunan Agustus 2007 sebesar 9,11%. C. Tahun 2009. Yang pertama, jumlah angkatan kerja pada Agustus mencapai 113,83 juta orang, bertambah 90.000 orang dibandingkan angkatan kerja pada Februari 2009 sebesar 113,74 juta orang atau bertambah 1,88 juta orang dibandingkan Agustus 2008 sebesar 111,95 juta orang. Yang kedua, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2009 mencapai 104,80 juta orang, bertambah 380.000 orang dibandingkan pada keadaan pada Februari 2009 sebesar 104,49 juta orang atau bertambah 2,23 juta orang dibandingkan keadaan Agustus 2008 sebesar 102,55 juta orang. Yang ketiga, tingkat pengangguran terbuka
Indonesia pada Agustus 2009 mencapai 7,87%, mengalami penurunan apabila dibandingkan dengan keadaan Februari 2009 sebesar 8,14% dan Agustus 2008 sebesar 8,39%. D. Tahun 2010. Yang pertama, jumlah angkatan kerja di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 116,5 juta orang, bertambah sekitar 530.000 orang dibandingkan pada angkatan kerja Februari 2010 sebesar 116, juta orang atau bertambah 2,7 orang dibandingkan Agustus 2009 sebesar 113,8 juta orang. Yang kedua, jumlah penduduk yang bekerja di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 108,2 juta orang, bertambah sekitar 800.000 orang dibandingkan keadaan pada Februari 2010 sebesar 107,4 juta atau bertambah 3,3 juta orang dibandingkan keadaan Agustus 2009 sebesar 113,8 juta orang. Yang berikut, tingkat pengangguran terbesar di Indonesia pada Agustus 2010 mencapai 7,14%, mengalami penurunan dibandingkan TPT pada Februari 2010 sebesar 7,41% dan TPT Agustus 2009 sebesar 7,87%. Tahun 2011 dan 2012. Yang pertama, jumlah pengangguran pada Februari 2011 dan 2012 ialah 12 juta, Agustus 2011 sebesar 7,7 juta, dan Februari 2012 sebesar 7,61 juta. Terjadi penurunan perbandingkan Februari ke Agustus karena ada persoalan yang terjadi. Yang kedua, pada Februari jumlah angkatan kerja di Indonesia mencapai 120,4 juta orang, bertambah sekitar 3 juta orang dibandingkan pada Agustus 2011 sebesar 117,4 juta orang atau bertambah sebesar 1 juta orang dibandingkan Februari 2010. Yang ketiga, jumlah penduduk bertambah di Indonesia pada Februari 2012 mencapai 112,8 juta orang, bertambah sekitar 3,1 juta orang dibandingkan keadaan pada Agustus 2011 sebesar 109,7 orang, bertambah 1,5 juta orang dibandingkan keadaan Februari 2010. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran kami. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Bye-bye.